Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hitler Bertemiga Samana, NIM A810190047 dari Pendidikan Olahraga Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMS tahun 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang palang sejajar. Palang sejajar adalah salah satu nomor yang dipertandingkan dalam senam artistik. Palang sejajar adalah alat fleksibel yang dapat disetel dalam kejuaraan. Panjang palang sejajar adalah 330 cm dan tinggi 175 cm. Jarak antar palang 40 sampai 50 cm. Dalam latihan, palang sejajar dapat disetel sesuai dengan kebutuhan. Setel agar menciptakan rasa aman bagi atlet yang ingin berlatih dan memudahkan dalam pertolongan. Gerakan dalam palang sejajar yaitu kombinasi ayunan. Anggota tubuh yang boleh menyentuh palang adalah lengan bagian atas, bahu, dan tangan. Berikut adalah gerakan dasar pesenam alat palang sejajar. Yang pertama adalah palang rendah, gerakan ayunan. Diusahakan berporos pada bahu agar badan tetap lurus saat mengayun. Pembekokan berlebih pada pinggang dapat menyebabkan tersendat-sendat, tidak menarik saat dilihat, dan tidak efisien tenaga. Kekuatan tumpuan pada lengan tidak harus dihasilkan dengan kekuatan otot, dan tentunya juga dengan tambahan lengan yang harus lurus dan siku terkunci. Yang kedua adalah perjalanan kangkang. Perjalanan kangkang atau standard travel. Bertumpu dengan tangan di ujung palang, kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang. Ketika tukai mencapai titik tertinggi pada ayunan di depan, kedua dibuka mengkangkang dengan lutut tetap lurus dan jari-jari kaki dikeraskan bersamaan dengan kedua kaki mengayun lagi ke belakang. Simpanlah kaki di palang dengan bagian kaki yang kontak pada bagian pahanya, lalu pindahkan kedua tumpuan tangan ke depan paha. Kemudian dengan mencondongkan badan ke depan, angkatlah kedua tungkai hingga bersatu kembali di belakang dan membuat ayunan yang sama. Lakukan ayunan perjalanan roll dismount atau turun ke belakang. Gerakan ini dinamakan roll dismount karena bagian belakang tubuhlah yang paling dekat pada palang pada saat melewati palang. Dengan demikian, gerakan ini dilakukan pada saat ayunan ke depan. Selanjutnya yaitu guling bahu. Dilaksanakan pada saat ayunan terjadi ke belakang, pada saat tubuh mengayun ke belakang dan mendekati titik tertinggi ayunannya. Berat badan dipindahkan ke sebelah kiri dan tangan kanan dipindahkan ke palang yang dipegang oleh tangan kiri, bersamaan dengan melewati seluruh tubuh ke palang tersebut dan mendarat dengan kedua kaki sedikit bengkok di samping palang sejajar. Lalu gerakan selanjutnya adalah berdiri bahu atau shoulder stand. Dari posisi duduk mengkangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada palang. Kedua tangan menggenggam palang dan bahu bertumpu pada palang. Pesenam mempunyai 4 titik tumpu pada palang. Angkatlah panggul dengan kaki masih terbuka dan posisi badan masih menyudut. Kemudian angkat kedua tungkai pelan-pelan bersamaan dengan menggerakkan pinggul ke depan. Selanjutnya gerakannya adalah keep
lengan atas atau upper arm kick. Pergerakan kick dimulai dengan merendahkan terlebih dahulu panggul hingga berada di antara kedua tangan. Kemudian lemparkan tungkai ke depan bagian bawah dengan menjaga kedua lengan tetap kuat dan lurus. Pada saat bersamaan, tekanlah ke bawah dengan kedua tangan, sehingga badan akan terangkat dan tumpuan akan berubah dari tumpuan lengan atas ke tumpuan tangan. Selanjutnya, berdiri bahu dari ayunan, shoulder stand from swing. Untuk menambah variasi gerakan dan memperindah gerakan, lakukan gerakan itu dari ayunan. Ketika badan mengayun ke belakang dan mendekati posisi horizontal, bengkokkan siku dan diarahkan keluar sehingga memungkinkan bahu bertumpu pada palang. Gerakan ini diteruskan hingga kaki mencapai posisi lurus di atas panggul dengan tubuh yang diluruskan. Lalu gerakannya naik memotong satu kaki atau single leg out mount. Gerakan ini dimulai dengan berdiri di ujung palang pada ujungnya dengan kedua lengan hampir lurus. Loncat ke atas bertumpu pada kedua palang dengan menekannya kuat-kuat untuk membantu naiknya badan. Ketika badan mendekati ketinggian palang, pindahkan berat badan ke tangan kiri dan tangan kanan menekan lalu melepas pegangannya bersamaan dengan mengayun kaki kanan memotong antara tangan dan palang. Kedua kaki kanan telah melewati palang, tangan kembali menangkap palang dan kaki kanan tadi bersatu dengan kaki yang kiri. Gerakan selanjutnya adalah naik kangkang standard mode. Berdiri di ujung palang dengan menghadap ke dalam. Lompat ke atas dengan bertumpu pada palang sambil membuka kedua kaki lebar-lebar. Lakukan gerakan memotong dengan kaki melalui tangan dan tangkap kembali sampai posisi tumpu L. Selanjutnya adalah gerakan untuk palang tinggi. Yang pertama, setengah kos, 2 naik belakang, 3 naik depan, 4 lie back, 5 keep meluncur. Setengah kos atau half cast, yaitu gerakan awalan untuk memperoleh ayunan yang kuat dari posisi statis ketika berada pada posisi tumpu lengan atas. Tungkai panggul didorongkan ke depan dan ke atas posisi tekuk di atas palang. Tungkai kemudian diluruskan ke atas, keluar dan ke bawah dengan gerakan yang cepat. Gerakan kedua adalah setengah cast atau half cast. Lalu naik belakang atau back up raise adalah suatu gerakan untuk berpindah dari posisi setengah lengan atas ke posisi tumpu penuh, seperti ditunjukkan dari namanya. Terjadi pada ayunan ke belakang dan diselesaikan selama setengah akhir ayunan. Dari ayunan yang sangat kuat dan setelah tungkai melewati posisi vertikal, buatlah upaya gerakan menaik ke atas dari tumit. Secara bersamaan buat pula dorongan yang sama kuat dari tangan. Posisi akhir adalah lengan sepenuhnya lurus dan tubuh hampir horizontal. Gerakan selanjutnya adalah lie back. Terjadi ketika tubuh mengayun ke belakang dalam posisi tumpu penuh dan dalam posisi lurus. Beri dorongan ke belakang oleh tangan sehingga bahu menjauhi titik tumpu. Kemudian bengkokkan siku sedikit keluar dan biarkan badan mengayun ke bawah dan sampai pada posisi tumpu setengah. Lalu gerakan keep meluncur.
Dimulai dengan berdiri megang kedua palang yang ada di atas. Dengan menghadap ke dalam, peserta melakukan lompatan ke belakang dan menjaga agar kakinya tetap terjulur lurus ke depan hingga membentuk sikap menyudut. Ketika ayunan ke belakang berakhir, peserta membiarkan badannya mengayun ke depan dan tetap menjaga agar kakinya tidak turun ke lantai. Cukup sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.